The yandere in real life, sebuah fenomena yang dulu sempat rame di tahun sekitar 2019. Internet itu pecah sama sosok the real life yandere, atau nama aslinya adalah Yuka Takaoka. Dan kali ini dia ternyata sudah bebas dari penjara dan internet say I can fix her. 何教になるんだろうね。よくわかんない。まあ、母ちゃん、こっち側がこうでね。こっち側がこうなの。めちゃくちゃ可愛くない？母ちゃん。可愛いんです。あとはね、転生したらスライム。Jadi buat yang lupa siapa sih itu Yuka Takaoka dan bagaimana kabar dia sekarang? Buat yang belum tahu, di sekitar tahun 2019, internet digemparkan dengan sebuah foto, yaitu foto ini. Foto seorang cewek yang sebenarnya itu berlumuran merah-merah darah. Dan dia ada yang lagi ngerokok, ada yang lagi diinterogasi polisi, ada yang lagi masuk mobil polisi. Jadi banyak banget fotonya gitulah. Yang intinya dia itu baru aja melakukan tindakan kriminal. Yes, ini adalah tindakan kriminal. Lu ngeliat ini di anime, bukan berarti di real life lu bisa lakuin ya. Dia nusuk cowoknya sendiri, yaitu Luna Phoenix. Alasan dia menusuk cowoknya karena dia sangat mencintai cowoknya. Dan dari situlah muncul semacam lore di internet yang rame meme-nya kalau Yuka adalah yandere in real life. Buat yang nggak tahu, yandere adalah salah satu apa ya? Gue lupa ya, penokohan-penokohan anime gitu loh. Tipikal-tipikal cewek kan ada tsundere, yandere, kudere, dan lain-lain. Yandere ini adalah tipe orang yang bener-bener bernuansa sadistik, sangat mencintai seseorang, dan orang lain yang mendekatinya akan dibunuh. Dan termasuk cowoknya atau ceweknya itu sendiri yang emang bener-bener udah dia suka, bakal dibunuh kalau misalnya nggak sesuai sama ekspektasi si yandere. Jadi dia agresif, degraded, dan homicidal gara-gara cinta. Dan di anime bisa menjadi sebuah penokohan yang lucu, seru, menarik, pengen kalian jadiin waifu dan lain-lain. Tapi di real life sayang banget sekali teman-teman, itu adalah tindakan kriminal. Tidak lucu, jangan kalian lakuin. Kalau kalian cosplay silahkan, peragakan, tapi jangan sampai melakukan tindakan-tindakan kriminal. Detailnya sebenarnya panjang, yaitu di tahun 2019 sebenarnya ini semua terjadi tuh bukan karena cinta gitu aja. Yuka itu adalah seorang yang emang kerja di dunia malam. Kalau nggak salah di daerah Shinjuku, Kabukicho gitulah. Buat yang belum tahu, Kabukicho itu kayak red light districtnya Jepang Tokyo, yang dimana isinya ya nggak jauh-jauh dari apa yang bisa kalian temuin di red light district, entertainment district kalau di bahasa Kimetsu no Yaibanya. Padahal maksudnya itu red light, padahal maksudnya itu tempat-tempat yang lust dan eksotisme, erotisme, bukan eksotis, salah, erotisme. Ya intinya segala macam kebutuhan ecchi dan hentongmu itu ada di sana, dan Yuka kerja di sana, dan kebetulan dia pacaran sama seorang cowok bernama Luna Phoenix, yang si cowoknya ini adalah seorang host. Host itu, ini correct me if I'm wrong ya. Host itu adalah, secara deskripsi, host itu adalah orang yang nemenin orang di bar, ngajak minum, ngajak ngobrol, nuangin minum, dengerin cerita, ngobrol, dan lain-lain. Tapi kayak udah tahu, masyarakat juga udah pada tahu, teman-teman juga pada tahu kalau host ini biasanya juga bertugas atau bisa dibayar untuk kebutuhan-kebutuhan ero dan hentong. Walaupun pekerjaan di depan matanya adalah menjadi pelayan. Jadi yang yaitu nemenin minum dan nuangin minum gitu. Tapi ada juga yang plus-plusnya lah. Ya si Luna ini ya kerjaannya begitu, dan sebenarnya si Yuka pekerjaannya juga sebagai hostess di dunia malam ini. Kliennya biasanya cewek, kliennya biasanya cowok. Sampai suatu hari akhirnya si Yuka ini nemuin di handphonenya Luna banyak foto-foto cewek mereka berduaan gitu, dan akhirnya Yuka itu cemburu. Sampai akhirnya suatu malam pada saat Luna tertidur, Yuka melakukan tindakan kriminal tersebut, sebuah pisau tajam ke perutnya si Luna, dan akhirnya berdarah-darah, dan ia langsung kabur ke bawah dalam keadaan berdarah-darah. Kurang lebih singkat ceritanya seperti itu. Dan pada saat diinterogasi kenapa dia melakukan itu, dia melakukannya karena cinta. Jadi itu versi panjangnya, dan tadi awal versi singkatnya, dan itulah kenapa dia menjadi yandere. Dan akhirnya dia masuk penjara, dan Luna tenggat dengan kekuatan teknologi rumah sakit Jepang bisa selamat ya, dan bisa hidup. Gue gak tahu apakah hidupnya masih normal apa gimana, tapi intinya dia tidak jadi mati walaupun sudah ditusuk di perut dengan pisau tajam oleh si Yuka.
tapi Luna selamat dan Yuka akhirnya dipenjara. Jelas dengan segala jelas dan sejelas-jelasnya Yuka bersalah dan dinyatakan bersalah. Dia mengenai ancaman hukuman selama 3,5 tahun di penjara dan harus denda sebanyak 5 juta yen alias sekitar 40.000 US dollar yang kalau di Indonesiain itu segini. Bisa beli apa tuh lu dengan duit sebanyak itu tapi perut lu bolong. Ya untung lu selamat. Jadi jangan dihitung dendanya ya, jangan dihitung duit yang lu dapetin ya, trauma lu dan lain-lain. I don't think that's fair. I don't think. Dan dia 3,5 tahun cepet banget ya kayaknya. Dan 2025 ternyata dia sudah keluar dari penjara dan dia ternyata banyak melakukan kegiatan di medsos seperti melakukan live streaming, cosplaying, main game dan lain-lainnya. Cerita ini itu bukan rame di Jepang doang, bukan rame di Indonesia doang, tapi rame di internet di seluruh dunia bahkan. Sehingga ketika dia kembali dan akhirnya dia punya akun Instagram, buset komenan itu 500, 300, dan lain-lain. Dan isi komen-komen itu jarang banget orang ngomong Jepang, lebih kepada banyak orang ngomong bahasa Inggris. Dan sepertinya orang-orang terobsesi sama perempuan ini dan bilang, I can fix her, I can fix her. Ya elah. Ya elah, ya elah. Ya buat bercandaan dan seru-seru aja sih nggak masalah menurut gua. Tapi ya kayaknya udah harus dipikirin baik-baik deh. Dimana-mana kriminal, orang yang mendapatkan hukuman itu harusnya ya diberikan hukuman sosial. Ya walaupun dia sudah melakukan apa ya kewajibannya untuk dipenjara dan lain-lain gitu. Dan harusnya sudah redeem ininya apa hukumnya. Gue paham lah itu. Dan semoga itu emang benar terjadi dan dia sudah tidak melakukan ini. Cuman banyak banget komennya yang kayak mengglorifikasi apa yang dia lakukan sebelumnya. Dan itu sangat suit your life, ngerti nggak lu, untuk jadi yandere in real life. Dan orang-orang encourage dia untuk ayo dong jadi yandere dan lain-lain, yanderein aku dan lain-lain. Stop, don't do that. Gue nggak setuju juga ya kalau misalnya lu komen cuma buat ngata-ngatain dan lain-lain. Dia sudah menjalankan hukumannya walaupun menurut gue dikit banget dan sangat fatal apa yang dia lakuin. Tapi ya jangan dong, jangan malah diyayain dong, jangan malah dibikin balik lagi dong, dan jangan dijadiin inspirasi untuk melakukan itu. Jelas berbahaya, jelas tidak baik, jelas bakal merugikan, dan ya gitulah. Beberapa orang mendescribe ini sebagai dark fantasi gitu, kayak kalau lu wibu sejati nggak ini lebaynya gue ya. Kalau lu wibu sejati lu harusnya bisa apa mengerti tentang yandere, mengerti tentang cinta itu harus diperjuangkan. Kalau itu memang seniat itu, sekuat itu, sepure itu, maka lu harus bisa juga menjaganya dengan seobses itu. Enggak. Lu kebanyakan baca hentong atau lu kebanyakan nonton anime dan lu lupa Tacham Grass. Nggak ada hubungannya sama kayak gitu. Makanya itu jadi anime, makanya itu jadi fantasi karena itu fiksi. Karena kalau di dunia nyata itu bukan fiksi, itu kabar terakhir dari Luna yang gue dapat adalah Luna katanya sudah memaafkan si Yuka ya, dan kalau bisa dia pengen kembali ke kehidupan yang normal dan nggak mau lagi dibawa-bawa dan diusut-usut atau diinget-ingetin atau digali-gali tentang masalah yang kayak gini. Semoga Luna bisa mendapatkan kehidupan yang baik dan semoga Yuka benar-benar sudah menjalani hukumannya dan sudah berubah dan menyadari kesalahannya dan tidak lagi ada kejadian kayak gini di Yuka ataupun di lain dan di kalian. Ingat, itu cuma anime, itu fiksi. Kalau lo lakuin, lo kriminal. Tapi kalau menurut kalian bagaimana dengan kelakuan netizen di internet yang I can fix her, komen di bawah. Kalau kalian punya teman kayak gini juga mungkin bisa komen di bawah ya. Jangan sampai sih punya teman kayak gini. Dan iya, kalau kalian suka sama konten-konten kayak gini dan kalian mau support gue, lakuin dengan sesimpel klik tombol subscribe. Buat yang belum tahu, gue itu ngupload video sehari 1. Jadi kalau kalian masih mau nontonin video gue, jangan nunggu besok. Coba cari-cari video yang masih belum kalian tonton di channel gue untuk nemenin hari-hari kalian. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nobening pamit undur diri dan untuk kita semua, stay clean and sound.